Salib tidak terjadi karena prajurit Romawi memiliki kuasa atas Israel sehingga mereka bebas melakukan apapun terhadap pemimpin agama atau orang yang memiliki pengaruh di Israel. Salib juga tidak terjadi karena ahli Taurat dan orang Farisi begitu membenci Yesus sehingga mereka memakukan Yesus di atas kayu salib. Tetapi salib adalah keputusan Allah yang harus diambil mengorbankan anaknya Yesus supaya dosa harus dihukum. Bilang sama-sama, dosa harus dihukum. Dan kabar baiknya adalah bukan dosa kita yang dihukum, tetapi Kristus menjadi terhukum supaya ketika Dia dihukum bagi kita, kita menerima penebusan dari Allah. Hati Bapa mengorbankan Yesus sama orang-orang itu. Hatinya ingin menyalibkan Yesus berbeda. Amin. Mereka melihat Yesus sebagai musuh. Bapa melihat Yesus sebagai konsekuensi atas janji penebusan. Memang betul, salib adalah sebuah pertukaran. Yesus yang kudus ditukar dengan Barabas yang kotor. Yesus yang kudus ditukar dengan Yori yang kotor. Ada yang sepakat dengan itu? Saya bilang saya loh, kenapa saudara tiba-tiba menjawabnya dengan tertuduh begitu? Peristiwa pertukaran antara Yesus dan Barabas menunjukkan apa yang akan dinikmati oleh manusia melalui salib. Amin Bapak Ibu. Lalu bagian yang terakhir, boleh kembali ke tulisan saya, ke PowerPoint saya karena, oh ya, belum, yang tadi. Setelah itu, sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka dan perhatikan apa? Untuk diperlakukan semau-maunya. Saya bersyukur hari ini bahwa tidak ada seorang manusia pun yang ditempatkan Allah pada posisi seperti Yesus ini. Seringkali justru yang berlebihan itu adalah penilaian kita terhadap situasi. Halo, mengapa? Karena kedagingan dan identitas dosa di dalam tubuh kita ini memang mudah memberontak terhadap perlakuan sewenang-wenang orang terhadap kita. Amin saudara. Tetapi apakah itu selevel dengan apa yang Yesus alami? Belum. Cuman memang di dalam diri kita ada satu karunia selain 12 karunia yang ditulis Rasul Paulus dalam Korintus. Ya, karunia yang berikutnya adalah karunia lebay. Salah nggak Pak? Bukan soal salah atau benar. Itu memang natur kita. Kita itu mudah merasa lebih menderita daripada realita penderitaan yang sebenarnya. Tetapi Yesus harus masuk pada satu kondisi di mana begini. Dia yang kudus diserahkan kepada keinginan manusia. Dan tanpa kita sadari sampai hari ini dengan teknik pukulan yang berbeda. Kita juga melakukan yang sama kepada Yesus. Oleh karena kedagingan kita, oleh karena dosa kita dan bahkan sering dibungkus dengan hal-hal rohani. Kita suka memperlakukan Yesus semau-mau kita. Itulah kenapa salib butuh kita dengar. Salib butuh kita pikul hari ini. Amin saudara. Dia diperlakukan semau-maunya justru semakin menegaskan kepada kita. Inilah tanda kehambaan Yesus dan penyerahan dirinya kepada kehendak Bapa. Kita seringkali mencoba mengejar kualitas ini dengan statement-statement yang menyentuh jiwa, ya kan? Ini saya kasih contoh, merendahlah sampai tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan engkau. Asik, ya kan? Halo? Saya pernah mengajar dalam dunia training perusahaan juga Bapak Ibu, ada beberapa company di sini yang saya pernah ngajar. Lumayan juga kalau ngajar di situ.
Lalu kemudian apa? Bahkan kalau kamu sudah direndahkan, masih belum juga. Bukan cuma duduk, tetapi tiarap. Masalahnya begini, tubuh kita tiarap, hati kita. Manusia mampu menipu sesamanya, tapi tidak mungkin mampu menipu Allah. Mengalami peristiwa seperti ini dalam perjalanan ke Golgota, mungkin orang suka berkata begini, oh malangnya nasib Tuhanku, betapa berat derita yang harus ditanggung. Bahkan ada yang pernah bilang begini, ayo saudara bertobat dong, Yesus sudah disalib, kasihan dia loh. Apakah Yesus setuju dengan keprihatinan kita itu? Tolong tampilkan PowerPoint yang berikutnya. Lukas pasal 23 ayat 27-28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang apa? Menangisi dan meratapi dia. Kalau saya boleh dramatisasi bagian ini, ada perempuan-perempuan yang mungkin menjerit, berteriak dengan seruan, mengapa orang baik seperti kamu mengalami ini? Mengapa sang penyembuh itu mengalami derita seperti ini? Semua perkataan-perkataan yang menunjukkan keprihatinan, bahkan ratapan diiringi tangis, menyertai perjalanan Yesus ke Golgota. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan terhadap model seperti ini. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, sama-sama baca bersama saya. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus sedang mengatakan kepada gereja Tuhan zaman ini yang diwakili oleh wanita-wanita saat itu bahwa begini, ternyata kitalah yang pantas dikasihani. Kitalah yang pantas diratapi. Saya orang yang lahir di daerah yang mayoritas Kristen. Jadi kalau ada peristiwa persekusi, apa yang terjadi di kita di Bekasi, Cikarang dan lain sebagainya, di kampung saya pelakunya beda. Karena memang dalam semangat mayoritas itu selalu ada semangat superior. We can do anything. I can do whatever I want to do. Saya bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Karena mayoritas. Tetapi ketika datang ke tempat yang lain, ke daerah yang lain seperti daerah kita saat ini, kita suka berkata seperti itu kan, kita yang mengalami, aduh kasihan. Rupanya hati yang seperti itu bukan hal yang baru sejak zaman Yesus. Waktu Yesus sedang memikul salibnya menuju Golgota, perempuan-perempuan itu meratapi dan sambil berkata, kasihan sekali. Bagaimana mungkin orang begitu jahat terhadap orang baik ini? Nah kita berharap Yesus akan berpaling dan bilang begini, ini baru dibilang pendukung sejati. Tetapi kemudian Yesus tidak membiarkan sebuah keprihatinan yang lahir dari manusia yang tidak memahami apa maksud di balik peristiwa itu. Dia menegur perempuan itu dengan perkataan, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu. Hal ini kemudian diurai dengan sangat indah oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-8 ketika dia berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih bersama. Berdosa. Yesus sudah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Berarti seolah-olah Yesus lewat ayat tadi dalam Lukas mau bilang bahwa begini, tangisilah dirimu karena kalau engkau tidak percaya terhadap apa yang aku lakukan di atas salib ini, maka dosa akan membawamu kepada kebinasaan. Pertanyaan teologis selanjutnya adalah, mengapa Yesus harus disalib? Mengapa perlu terjadi peristiwa sebrutal ini?
Bukankah mengampuni dari sorga saja cukup? Pernah kepikiran begitu, saudara? Ngapain sih pakai acara mati di kayu salib? Kan dari sorga dia bisa. Dia ampuni. Lalu pertanyaan teologis yang kedua, Pak, emangnya kesalehan manusia tidak cukup? Kan tadi Paulus bilang dia mati saat saya masih berdosa. Berarti sekarang saya kan sudah anak Tuhan. Sudah rajin ke gereja. Pak Pendeta kalau ngomong itu 20 tahun lalu bolehlah Pak. Tapi asal Bapak Pendeta tahu sejak 20 tahun lalu saya bertobat. Tidak ada hari Minggu saya tidak ke gereja. Bahkan sekalipun saya laki-laki, ibadah WBI saya datang. Saya udah tua tetapi ibadah remaja saya masih suka datang. Karena saya suka ibadah. Berarti kan kesalehan saya sudah cukup. Bapak Ibu dengarkan saya, dalam renungan ini engkau akan mendapati fakta bahwa kesalehan manusia tidak cukup. Karena yang namanya kesalehan adalah perspektif kita. Bukan perspektif Allah. Seorang teolog Paul Wasser, bahkan seorang pengkhotbah penginjil yang sangat luar biasa. Ini orang kalau khotbah benar-benar ganas saudara ya. Tapi bukan karena kebencian, tapi karena didorong oleh belas kasihan. Dia bilang begini, if salvation was 99.999%, Jesus and 0.01 us, we will all be damned. Apabila keselamatan adalah 99,99% karya Yesus dan kita ada kontribusi sekalipun sangat kecil 0,01, maka dia bilang begini, status itu sudah cukup membuat kita hidup di bawah kutuk. Kita terkutuk karena begini, kita tidak mungkin bisa memenuhi bagian yang 0,01% itu. Halo? Aduh, respon saudara menunjukkan betapa agamawinya ya. Bapak Ibu pikir apa yang kita lakukan ibadah hari ini bisa membawa kita kepada keselamatan? No. Ibadah ini terjadi, hadirat yang nikmat kita rasakan tadi itu terjadi dan kita alami hanya karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan keselamatan dan roh kekekalan di dalam batinmu. Tanpa keselamatan dan tanpa roh kekekalan itu dalam batinmu, engkau hari ini lagunya bukan yang tadi itu, worthy is the Lamb. Lagumu pasti beda. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ada orang lagi gereja, pujian lagi dinaikkan, khotbah disampaikan, matanya kosong. Kita bisa menikmati dan bahkan memahami, menikmati ibadah dan memahami firman yang sedang disampaikan semata-mata karena roh kekekalan diberikan Allah dalam hidupmu. Semata-mata karena korban Kristus telah tersedia di atas Golgota bagi kita hari ini. Sehingga begini, kita yang sampai hari ini, izinkan saya menambahkan kalimat ini. Yang sekalipun sudah bertobat tetapi rawan dosa ini dapat menikmati kenikmatan hadirat Tuhan. Amin. Siapa yang mau jujur mengaku bersama saya bahwa sampai hari ini kita makhluk yang masih rawan dengan dosa. Haleluya. Amin. Sebenarnya yang mau angkat tangan semua Pak. Cuman yang satu baru mau angkat tangan ditahan istrinya. Jangan coba-coba ya kan. Ada peristiwa di India seorang raja bertihta kepada jenderal-jenderalnya. Siapa di antara kalian yang tidak takut istri? Pindah di sebelah kiri saya. 99,99% pindah. Ada satu orang yang tidak pindah. Lalu mereka semua kaget, jenderal-jenderal kaget. Raja pun kaget karena ternyata rajanya juga takut istri. Jenderal-jenderalnya 99,99% juga takut istri. Cuman ada satu jenderal. Lalu mereka bilang begini, coba tolong bro, ajari kami apa rahasia jadi suami yang tidak takut istri. Dia bilang begini, kalian perlu tahu, istri saya dari rumah telah berpesan. Kalau raja tiba-tiba memberi perintah, yang takut istri pindah ke sebelah kiri, maka kamu jangan coba-coba pindah. Jadi itu rahasianya. Kita sudah bertobat, kita sudah cinta Tuhan. Bahkan kalau saya tambahkan, kita hari ini mencintai firman,
mencintai hadiratnya, katakan amin. Tetapi tidak dapat memungkiri bahwa entitas dosa yang tinggal dalam tubuh kita. Natur dosa kita membuat kita ini rawan dengan dosa. Saya berdoa bahwa kerawanan ini hanya pada level perenungan dan pikiran. Belum sampai pada level perbuatan. Amin anak-anak Tuhan. Amin. Iya Pak, tapi sampai hari ini masih sampai ke perbuatan. Bertobatlah, kasih karunia Allah masih ada hari ini. Amin. Kenapa harus bertobat hari ini Pak? Because we never know. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Loh Pak Yori, khotbah tentang salib kenapa tiba-tiba mengancam? Bukan ancaman. Inilah realita kehidupan. Jika ada kesempatan engkau meresponi salib, responi hari ini. Amin. Kalau begitu bagaimana dengan statement bahwa ada orang baik di dunia ini? Saudara, kita butuh salib karena ada kabar buruk. Sama-sama bilang, ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Next PowerPoint please. Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tentu saja Paulus sebagai penulis ini kepada jemaat di Roma tidak bermaksud untuk menulis bahwa jemaat Cikarang termasuk dalam kata semua orang. Amin. Bapak Ibu semua orang yang dimaksud di sini berarti begini. Bapak Ibu semua. Loh kok gak ada yang berani bilang termasuk Bapak? Termasuk saya. Amin. Kita ini sama-sama pendosa, beda judul dosanya aja. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah podcast yang melibatkan seorang pendeta modern. Dan dengan mantap dia berkata, saya gak percaya bahwa Allah yang baik itu akan menghukum orang baik sekalipun tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya pengajaran-pengajaran seperti ini bukan baru pertama kali ini datang Bapak Ibu. Dari zaman Yunani kuno juga sudah ada. Bapak Ibu tahu sebelum Yesus hadir ada banyak filsafat-filsafat yang sudah ada. Ada Sokrates, ada Plato, Aristoteles. Tenang aja, bukan Simamora mereka itu. Mereka semua mengajarkan apa yang baik, perspektif manusia. Tetapi manusia lupa bahwa kita memang gampang sekali memodifikasi perbuatan, tapi tak berdaya melawan dosa di dalam. Sehingga ketika Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Ini tentu saja termasuk bukan saja perbuatan, tetapi apa yang ada dalam diri kita. Dan akibat dari dosa itu jelas kata Alkitab. Upah dosa adalah maut. Maut secara teologis memiliki arti keterpisahan manusia dengan penciptanya. Kita ini ciptaan terpisah dengan pencipta. Itu merujuk kepada kekekalan nantinya. Itu kenapa begini. Ada dua hal besar di dunia ini yang tidak dapat ditanggulangi oleh manusia. Yang pertama adalah pergumulan dan ketakutan. Pergumulan terbesar manusia adalah dosa. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Lewat matinya Yesus disalib di Golgota, dua persoalan ini dimenangkan Allah bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga dosa ditebus. Bahkan dalam kematian melalui kuasa kebangkitannya kita tahu bahwa kematian kita tidak berarti kita hilang di udara lalu kemudian membusuk di tanah. Kematian kita berubah dari sesuatu yang mengintimidasi menjadi sesuatu yang menjanjikan kekekalan. Detik yang sama kita menutup mata, detik yang sama pula kita membuka mata dalam kekekalan bersama Bapa. Apa yang menjaminnya? Dosa kita? Enggak. Kesalehan kita? Enggak. Yang menjaminnya adalah Kristus menyediakannya bagi kita. Yohanes 14 dia berkata begini, janganlah takut dan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat.
Kalau tidak seperti itu pasti sudah saya bilang. Tetapi dengarkan sekarang, hari ini aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sayang sekali kekristenan seringkali salah paham ayat ini, betul ya? Apalagi kalau yang meninggal orang muda. Kasihan, opungnya masih hidup. Dia udah meninggal. Lalu kita jawab, rumahnya udah jadi. Terus rumah opungnya belum jadi. Kenapa bisa belum jadi? Karena yang ini rajin bayar cicilannya. Opungnya jangankan bayar cicilan, ingatan aja suka lupa. Now, Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan itu, dia masih di bumi atau sudah di atas? Masih di bumi. Lalu kemudian dia sudah naik. Berarti tempat sudah tersedia belum? Pak Pendeta, saya cuma mau ibadah Jumat Agung, Pak Pendeta, nggak usah cerdas cermat Pak Pendeta. Persoalan saya udah banyak Pak. Mang tahe. Macam kurang aja pergumulan hidup ini ya. Tolonglah Pak, salib aja lagi. Semua tempat bagi anak-anaknya telah tersedia. Sudah siap. Karena Yesus sudah naik. Amin. Sehingga begini, ketika engkau suatu saat tiba waktumu dengarkan khotbah ini, tempatmu telah tersedia. Tempat di mana tidak ada lagi penderitaan di sana. Hanya pesan saya, jangan meninggal hari ini. Ya nggak lucu dong, pendeta baru khotbah tiba-tiba ada yang meninggal. Tetapi paling tidak ketika kita pulang, kematian tidak lagi mengintimidasi kita. Berarti saya nggak perlu takut lagi. Berarti kamu nggak punya perasaan. Ada ketakutan itu muncul. Karena ingat, tintas dosa masih ada di tubuh kita. Amin. Amin. Apalagi kita baru habis ngomongin gembala. Amin. Tiba-tiba lewat rumah duka. Aduh, darah Yesus. Gue masuk sorga enggak ya? Puji Tuhan, masuk sorganya anak Tuhan tidak ditentukan perbuatan apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Tetapi Yesus dipakukan di salib. Supaya ketidaksempurnaan kita ditanggungkan kepada Kristus. Amin. Amin. Dan kemudian saudara, kabar buruk yang kedua, bukan saja secara status kita orang berdosa, tetapi yang berikutnya adalah begini, we have nothing against sin. Kita nggak punya apapun untuk melawan dosa. Kalau Bapak Ibu tadi bilang kesalehan selalu berstandar pada hukum Taurat. Apa surat Paulus dalam Galatia 3 ayat 9 saya bacakan buat Bapak Ibu. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 11 Galatia 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, lain kali kalau ada pendeta tanya seperti itu dan Bapak Ibu nggak tahu jawabannya, namun ingin menjawab, jawab aja apa yang ada di Alkitab. Ya kan? Orang yang benar akan hidup oleh, Bapak Ibu jawab aja, 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin pendeta itu bilang begini, salah, ada di Alkitab amang. Pokoknya yang ada di Alkitab. Ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat bilang begini, kalau kamu melakukan, kamu layak. Tiba-tiba iman datang, Yesus datang dan bilang begini, apa yang tidak mampu kamu lakukan dan memang kamu nggak mampu, telah aku lakukan bagimu. Matius pasal yang kelima dia berkata begini, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Amin. Aku datang untuk menggenapi. Apa maksudnya itu? Segala konsekuensi manusia yang tidak mampu mentaati hukum Taurat dengan sempurna ditanggung oleh Yesus. Ada pengajaran yang pernah bilang begini, berarti Pak manusia bisa selamat hanya dengan melakukan hukum Taurat. Oh ya betul, tetapi jangan lupa ada ayat yang lain yang juga bilang, tidak ada satu orang manusia pun produk bumi ini yang sanggup melakukan dengan sempurna hukum Taurat.
Tapi Pak Pendeta, saya orangnya murah hati. Oh ya, bagaimana kalau pertanyaan selanjutnya? Ketika kemurahan hatimu mendapatkan pujian manusia, apa yang terjadi dengan hatimu? Coba dong. Sombong Pak, tapi cuma sebentar. Itu menunjukkan bahwa kita nggak mampu dengan sempurna. Tapi puji Tuhan, sama-sama bilang puji Tuhan. Yesus menyempurnakannya bagi kita. Kemudian bad news yang ketiga adalah begini. Kita bukan saja tidak mampu melawan dosa, tetapi sesungguhnya kita sudah dalam keadaan apa? Mati. We are already dead. Efesus 2 ayat yang pertama. Yang terkenal kan ayat 8, betul ya? Ayat pertama bilang begini, kamu dahulu sudah mati. Bilang sama sebelahnya, kamu dulu sudah mati. Apa yang bikin kita mati? Pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan saya tulis tulisan warna biru, ternyata begini Bapak Ibu, ini realita atau logika ya. Orang mati tak dapat memberi kontribusi apapun untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Cuman kan kita diganggu oleh kepercayaan animisme, betul ya. Orang mati, ya kan. Tahun 2019 ketika mama saya dipanggil Tuhan, saya nginap di hotel karena di rumah penuh. Kedukaan di daerah saya itu ya keluarga dari seberang pulau, seberang apapun pasti datang dan rumah kami tempat. Nah karena saya sudah merantau kurang lebih hampir 30 tahun, ya saya merasa saya lah yang paling pantas keluar dari rumah ya kan. Ya, saya nggak nginap di rumah. Lalu yang bikin saya jengkel adalah begini, pulang saya ibadah hari Minggu, mama saya dikuburkan hari Jumat, saya pulang ibadah hari Minggu, tante saya datang dan bilang begini, kakak pendeta ya kan, bagus sih panggilannya kakak pendeta ya kan. Ya padahal yang sesungguhnya harusnya dia panggil saya kakak pertama. Kakak pendeta tolong ya kan, tolong bicara ke kubur itu ya kan. Sengaja saya tanam mama saya dikubur di belakang rumah kami. Enggak begitu di belakang, di samping ada tanah kosong sedikit, saya kuburkan di situ. Supaya apa? Itu sebenarnya agak licik juga, supaya biar tanah itu enggak dijual. Karena orang daerah kami, apa tuh namanya itu, pamali beli tanah yang ada bekas kuburnya. Jadi saya taruh mama saya di situ ya. Nah, tante saya bilang begini, tolong ngomong di kubur itu ya kan. Ngomong apa? Saya tanya. Jangan saya ganggu-ganggu. Tadi malam mama masih ketok-ketok pintu. Saya bilang begini, yang ketok pintu itu suamimu. Bukan mama. Ya saya ngomong begini hari ini lucu, tapi Bapak Ibu saya jujur akui, hari itu saya marah benar. Karena saya tahu mama saya berakhirnya seperti apa, menjalani hidupnya seperti apa. Dia meninggal bulan Februari, iya dia baru pulang dari Bekasi itu bulan November. Setelah 3-4 bulan ada di rumah saya di Bekasi. Dan bagaimana dia menerima dan mengalami Tuhan. Tahun sebelumnya biasanya dia cuma bisa betah 1 bulan. Itu pun udah dengan banyak keluhan, ditahan-tahan. Tapi tahun itu memang luar biasa, 2018 itu. Jadi saya tahu bagaimana perjalanan imannya. Saya begitu marah ketika dibilang dia meninggal dan dia gentayangan. Come on. Karena Alkitab sebenarnya begini, menabrak, bahkan melawan pemahaman dan kepercayaan seperti itu. Bapak Ibu, orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Kebodohan kita saja yang mempercayai orang mati masih melakukan sesuatu. Ada banyak orang Kristen, penyembahan kayak tadi hebat. Giliran lewat dari Taman Pemakaman Pahlawan atau dari TPU, apalagi ada jenazah baru. Langsung tiba-tiba kan, di ibadah dia gak pernah nyanyi. Mana tuh, worthy is the Lamb. Tapi waktu lewat dari tempat pemakaman umum, ada jenazah baru. Keluar semua lagu rohani. Yesus memegangku. Orang mati tidak punya kontribusi apa-apa. Begitu pula kita yang mati oleh dosa dan pelanggaran. Kita nggak bisa punya partisipasi apapun untuk hidup yang kekal. Hanya oleh anugerah. Itu sebabnya dalam Yeskiel pasal 37, nubuatan tentang keselamatan disampaikan. Bahwa tulang-tulang kering Israel itu mewakili kita. Bagaimana caranya bisa hidup? Tiba-tiba tulang-tulang ini nyanyi. Allah menghembuskan kehidupan bagi tulang-tulang itu. Amin saudara. Amin.
Ayat yang berikut, ayat yang terakhir. Tenang aja, khotbah saya nggak lama. 45 menit lagi. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur, penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisap, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ayat ini memberitahu kepada kita, rupanya tidak ada seorang manusia pun di kolong langit ini yang memiliki mandat atau kuasa atas penyaliban Yesus. Katakan amin. Apalagi sebagai penentu nasib yang akan menimpa Yesus. Saya bilang tadi di ayat yang sebelumnya, bahwa bukan teriakan orang banyak yang membuat itu menang, melainkan Allah adalah penentunya. Yesus tidak mati karena terlalu disiksa. Bapak Ibu tahu secara penelitian sejarah, arkeolog, apa yang penyiksaan yang dialami Yesus sesungguhnya tidak mungkin ditanggung atau sanggup ditanggung oleh manusia biasa. Apalagi Bapak Ibu pernah lihat ya video klip itu ya, yang cambukan yang terakhir itu, yang punya kail itu. Ada seorang teolog yang mengatakan begini, di fase itu tulang rusuk bagian dalam Yesus dapat dilihat oleh orang di sekitar. Tapi kok nggak mati-mati? Karena bukan perbuatan manusia yang menentukan kematian Yesus. Yesus hanya bisa mati apabila dia menyerahkan nyawanya. Lalu bagaimana dengan orang luar yang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati Pak? Justru karena dia Tuhan, dia tidak mati dengan perbuatan manusia. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Kalau di situ berarti dimungkinkan, tapi kenapa dia berteriak? Oh ya, karena Yesus sedang memikul dua natur ilahi dan natur manusia. Penderitaan yang dia pikul itu sebenarnya supaya begini, ketika engkau menderita, engkau ingat bahwa penderitaan yang dapat engkau tanggung ini telah ditanggung Yesus dalam penderitaan yang sesungguhnya tidak sanggup kita tanggung. Dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Next PowerPoint please. Yesus mati di atas kayu salib. Dia dihakimi, saya boleh minta pemain keyboard ke depan. Dia dihakimi oleh mereka yang ingin diampuninya. Dia ditolak oleh mereka yang ingin diselamatkannya. Dan bahkan dengar baik Bapak Ibu, di atas salib, Eloi, Eloi lama sabachthani diucapkannya. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa kalimat ini terucap dari mulut Yesus? Supaya begini, apa yang menjadi penolakan Bapa atas dia, karena dia sedang memikul dosa dunia, itu menjadi penerimaan bagi kita. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat yang sama kita yang berdosa menerima perkataan sebaliknya. Ketahuilah bahwa hari ini dan seterusnya Allah berjalan bersamamu. Engkau tidak pantas disertai Tuhan. Kita tidak pantas berjalan bersama dengan Tuhan. Hati perbuatan kita kotor. Pikiran kita begitu mudah dan rentan dengan dosa. Tetapi Allah yang Maha Kudus itu mau berjalan bersama dengan kita. Mengapa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Kabar baik bagi kita adalah Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Menjawab pertanyaan teologis yang tadi sebagai bagian akhir dalam renungan kita. Yesus harus mati di kayu salib. Katakan amin. Yesus harus mati di Golgota. Katakan amin. Bilang sama orang yang duduk di sebelahmu, Yesus harus mati.
Pertanyaannya adalah supaya apa dia mati? Agar apa? Yesus harus mati agar kita yang seharusnya binasa karena dosa kini menerima keselamatan. Dan bukan hanya itu, salib memampukan kita untuk menjalani hidup yang terus-menerus dipulihkan. Jadi dia harus mati supaya kita yang harusnya mati menjadi diselamatkan dan menerima kekuatan yang terus membawa kita pada pemulihan. Yesus harus mati agar kematian tidak lagi dipandang sebagai pemisah antara Allah dan manusia, melainkan sebagai pertukaran antara hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Salib ternyata adalah tempat perjumpaan antara anugerah dan keadilan Allah. Anugerah adalah apa yang tidak layak kita terima, tapi diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi keadilan Allah harus ditegakkan. Itu kenapa Yesus harus mati, karena harus ada yang menerima konsekuensi akibat dosa. Bukan saudara, bukan saya, tetapi dia. Dan biarlah lewat ibadah ini kita kembali mengingat bahwa kematiannya adalah kuasa yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Amin.